Jadi beberapa waktu yang lalu gue bikin acara nongkrong bareng gua di Bandung, di mana isinya adalah ada talk show-nya dan ada penampilan musik dari Timun Jelita. Talk show-nya sendiri itu ngebahas Timun Jelita, yaitu project musik dan buku yang sedang gue kerjakan. Di situ yang bicara ada gua, ada Raisa yaitu editor buku dari Gagas Media, ada Dea penyanyi untuk project musik gua Timun Jelita, dan ada Daniel yaitu produser untuk musik-musiknya Timun Jelita. Dan ini obrolan kami di sana. Gue tuh pengen kita ngomongin Timun Jelita sih. Karena ini project passion gue yang kita gak nyangka jadi kayak gini. Gue sekalian mau appreciate buat teman-teman yang di balik layarnya pun ya. Kayak Daniel Robinsar, ini produser buat 3 lagu, boleh tepuk tangan. Dia yang bikin semua lagunya jadi hidup. Ada Dea juga di sini setelah proses yang cukup panjang ya Dea. Panjang banget. Kenalan dari IG waktu itu, terus kita kontak, dia ngerasa ini penipuan. Karena tiba-tiba. Banyak yang kayak gitu. Iya benar-benar. Sampai akhirnya kita jalan bareng. Di sini juga ada Raisa. Raisa ini editor buku dari buku Timun Jelita. Betul sekali. Gampang apresiasi ya kalian ya. Semuanya kan ya. Nah ini aneh nih, gue kan nyari produser buat bikinin musiknya Timun Jelita. Gue kenalan sama Daniel itu dari internet sebenarnya. Random banget sih. Bener, Parah. dari GoFood ya waktu itu. Di drivernya tuh. Ada satu website, kalau teman-teman tahu ya, pulang di sini boleh ngecek ya. Namanya Fiverr ya, Fiverr.com. Kita tuh bisa nyari orang buat ngerjain apa aja. Karena gue udah sering pakai Fiverr, gue mikir lah di Fiverr jangan-jangan ada nih yang bisa ngerjain musik. Terus gue filter orang Indonesia yang bisa ngerjain musik, gue filter. Ketemu foto dia. Tapi sangar banget foto dia. Kamera dari bawah megang gitar gitu. Jadi lama foto dia gue simpen. Sebagai, enggak ini gue bisa jelasin. Gue bisa jelasin. Oh gitu bang. Enggak, bukan jadi wallpaper ya. Nih jujur ya, gue kalau kerja bareng orang itu susah banget. Jadi semua hal gue cek. Gue buka IG-nya dia, tugas kuliahnya dia gue lihat. Ada di Spotify juga. Iya benar. Sampai temennya dia itu kuliah di mana gue stalking semua. Bener. Karena gue pengen tahu ini gue kerja sama siapa. Ya kan fotonya kan gitu kan. Sampai akhirnya kalau ada kenal stand up comedian namanya Gideon Tulus. Nah ternyata gue ngeliat di IG dia followed by Gideon Tulus. Gue telepon lah Tulus. Tulus, ya Gideon Tulus namanya. Ya, nggak jadi gajah dia, nggak. Gue telepon si Tulus, gue bilang, Tulus, lo kenal nggak yang namanya Daniel, gini-gini orangnya gimana? Gue sih baru ketemu dia pas lagi UKM bang. UKM kebaktian kata dia gitu. Di UKM kebaktian sih dia baik. Ya iya kebaktian. Gue mau kerja bareng dia gimana menurut lo? Orangnya aman kok bang gitu. Oke. Akhirnya gue chat dia. Iya. Halo can I order apa? Pakai bahasa Indonesia ya? Tapi anonimus juga. Hah? Dan anonimus loh. Dan anonimus. Gue gak bilang nama gue Raditya Dia anonimus. Di Fiverr itu foto profil gue es krim. Bener es krim strawberry. Emang alay aja gue. Gue chat dia. Halo boleh saya pesan gini. Tapi gue tes dulu ya. Gue tes satu bait. 8 bar gitu 8 bar melodi. Iya. Kalau ini gimana? Terus dia ngirim. Tapi masalahnya gue curiga. Karena kan dia orang Indonesia nih. Ngomongnya kayak robot dia. Kayak baik saya akan mencoba untuk mengerjakan pesanan kamu. Kamu sabar ya menunggu saya. Apa sih? Lu habis ditampar kamu apa gimana sih? Jadi gue kayak ini orang kenapa gitu, apa gak pernah bergaul apa? Karena itu bahasa lu kayak gitu kan? Iya benar, tapi itu ada alasannya. Apa alasannya? Karena biasanya kan di Fiverr itu kan lu kerjanya sama klien luar kan. Nah itu gue biasanya memang kayak serapih itu grammar gue gitu in English. Pakai bahasa Inggris. Pas bahasa Inggris. Klien dia banyak orang India. Orang India, orang US, orang Amerika. UK banyak lah gitu ya kan. Nah biasanya tuh kayak oke, hi there, can I help you, bla 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 bla, baik banget dan itu gue mencoba di saat lu ngechat itu, iya, gue ngerasa apa ini orang
Nigeria yang anonimus ya gitu. Jadi kayak gue Tuh. Kok kan lu lihat tangan gue megang es krim. Tangan-tangan Indo tuh. Kok jadi Nigeria? tapi kayak gue skeptis gitu loh. Kayak itu di Fiverr tuh jarang banget. Yang di musik tuh mesen orang Indo itu jarang banget sih. Bener. Itu jarang banget sih. Dan gue kayak skeptis. Jadi kayak gue pikir ini pasti orang luar. Cuman pakai VPN Indo mungkin gitu. Jadi kayak gue pikir kayak. Oh jadi lu menduga gue orang luar? Iya masih menduga Kan orang luar. bahasa gue bahasa bener gitu kayak. Hei bisa gak tolong gitu kan? Tapi ya itu Google Translate Bisa juga bisa. translate. Bener. Banyak orang Afrika bisa bahasa Indonesia. Itu. Betul. Itu dia. Oke Gitu. akhirnya kayak gitu kan. Kayak gitu makanya gue jawabnya kayak sebaku itu. Baku gitu. banget dia. Baku Kan kita parah. gimana mau kerja bareng orangnya baku banget gitu. Terus dia bilang baik harap bersabar saya akan segera kembali. Dengan apa sih? Kayak AI ya. Kayak AI. Tapi yang 8 bar dia kerjain dia kasih ke gua dan bagus. Jadi dia ngasih contoh 8 bar. 8 bar tuh apa tuh maksudnya ya? Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 1. Terus ada kayak 4 chord. Udah abis itu kayak gue cakepin gitu intinya. Iya ini coba lo bisa ngerjain ini enggak? Dia kirim dan ternyata bagus. Langsung lah gue bilang kita bisa ketemuan enggak? Gue bilang gitu. Terus Daniel bilang ke kos aku aja gitu ya? Enggak. Oh enggak? Bukan ya? Bukan. Pantesan di save fotonya. Itu beda aplikasi kan? Oh bukan beda aplikasi ya? Maaf beda aplikasi itu. Terus si Daniel bilang, ya apa lu bilang, ya gue bilang asisten gue yang kontak. Iya, nah di saat itu karena gue masih mikirnya orang kayak apa ya, orang luar yang gak jelas, jadi gue mikirnya kayak pas, oke, nanti tim aku yang ngontakin kamu ya gitu. Lu bilang kayak gitu. Iya. Gue dalam hati gue, siapa lu anjir? Iya. So keren banget So keren lu, banget lu apa punya sih? asisten. Punya asisten. Anjir. Siapa sih lu? Orang gitu. Nigeria mana punya asisten? Terus. Terus gue kayak, enggak ini gak mungkin dan paling siapa lah gak jelas, paling gak jelas lagi gitu kan ya. Karena gue emang banyak proyekan-proyekan yang gak jelas gitu. Jadi Oh kayak, gitu bener, dari gua- Fiverr? Dari Fiverr, dari lokal gitu. Banyak sih yang kayak gitu-gitu bahasanya. Dan emang gue udah ngasih kontak IG ya waktu itu ya. IG. Kontak IG. Robinson. Terus tuh gue lagi nongkrong di sofa, di ruang tamu, nongkrong. Terus ternyata ada yang request DM gue nih. Set gue buka. Siapa ini? Nurul namanya kan. Nurul. Mana Nurul? Itu Nurul. Nurul. Orang Tuban dia, orang Tuban. Bener-bener dia orang Tuban. Terus. Nah habis itu Nurul ngomong, halo Kak Daniel, salam kenal ya. Ini Kak Nurul, asistennya Raditya Dika. Gue loncat dari sofa langsung, ini apa lagi gak jelas nih. Oh masih gak jelas itu? Masih gak jelas Masih gak gua. jelas, oke. Masih shock gue itu kayak, gue lompat kan. Terus adik gue kayak, lu ngapain sih lompat-lompat berisik tau gak. Terus gue kayak, tunggu dulu ini gue takut penipuan nih gitu. Sama lagi. Sama dong. Sama lagi. Ya sama lah bang. Iya. Gue emang sering sih nipu orang pakai. Terus. Gue loncat langsung, waduh Tuhan ini gimana ya gitu. Ya akhirnya gue coba tenangin diri, terus baca chat dia full. Ya kan? Awalnya gue gak balas dulu kayak, paling apalah gitu kan. Terus gue kayak salting gitu, apa iya bener ya gitu. Gitu ya? Nah ini baru hari ini nih dibuka nih guys, Iya. sumpah gue gak pernah cerita kemanapun. Iya, gak geli sih sebenarnya tapi ya. Ya oke sih. Parah. Iya, ngeliat cowok pakai anting, apa itu kayak gimana gitu. Apa iya? Ada tatonya lagi lo di tangan tuh. Iya, udah. Terus. Abis itu ya udah gue diajakin di meeting waktu itu ya di Citos ya. Gue ngajak dia ketemu ya Nurul di Citos di Sushi Tei. Sushi Iya. Tei, ya, terus lo dateng. Abis itu gue kayak awalnya tuh pas dateng 3 sore gitu waktu itu ya. Jam 3 betul. Abis itu kayak gue pikir kayak mungkin ini gue ngerjain scoringan lu gitu apa gimana gitu Film kan. maksudnya? Iya Oh, film iya. gitu. Terus abis itu kayak pas masuk gue ngeliat Kak Nurul. Abis itu ya udah gue kira kayak lu kru mana gitu bang. Lo ngeliat gue, lo pikir gue kru. Tapi Kan ada mukanya muka gue. Enggak, lu soalnya maskeran bang. Oh iya, gue pakai masker. Iya. Terus pakai kaos kan? Pakai kaos, Oh iya, bener, beneran. bener, Gue bener, kayak, bener. wah gue gak nyangka gitu. Oh Nurul Pas bareng kru nih. Iya. Setelah Satpam Mall sekarang. Iya, baru. setelah Satpam GI, gue kru Sushi Tei. Betul. Gue tuh gak tahu kapasitas dia tuh sejauh mana. Ini gue boleh jujur ya.
Karena produser gue ada 2 sebenarnya. Satu Fit Alian yang ngerjain Sadar Sendiri, satu lagi Daniel Robinsar ini yang ngerjain 3 lagu. Jujur kenapa gue believe sama dia? Karena gue denger band lo di Spotify. Iya benar. Namanya Manusia Wicara, ada. Gue suka, gue pas denger kan gue ngobrak-ngabrik kehidupannya dia gitu. Ngobrak-ngabrik, RT-nya gue datengin waktu itu. Jadi gue dengerin band dia, bagus nih. Sampai gue bilang ke Daniel, gue suka, gue nanya lu kan, Manusia Wicara siapa yang ngerjain? Terus lu bilang sebagian besar lu. Iya, dia ada benar. project social club ya. Iya, itu dia ada benar. project instrumental jazz Eropa ya. Jazz Kiblat lo Eropa, ya. jazz Jazz Eropa banget, which is gue suka juga. Terus gue ngeliat, coba deh lo kasih gue demo, ini gue udah punya demonya, kasih ke gue kayak gimana. Nah lagu pertama yang gue percayain ke dia, itu Jika Bersamamu. Itu lagunya. Gue masih ingat waktu itu, ini gue sengaja nyiapin nih buat hari ini. Gue nyiapin buat hari ini adalah demo Jika Bersamamu. Jadi pas gue bikin, itu gue bikinnya di komputer. Pakai suara gue dengan drum yang gue gambar. Dikit aja ya, takutnya pada muntah. Ini. 5 hari sudah aku cari uang. Oh, dengeran ya? Lelah badanku mengisi waktu penuh dalam. Ya gitulah pokoknya ya. Sebenarnya itu pakai suara gua. Kalau kalian denger tuh masih sederhana banget. Gua kasih ke Daniel ngerjain. Ini gua inget begitu dia ngirimin hasil demo yang pertama Jika Bersamamu, which is yang kalian denger sekarang ini. Ya 70% sama yang hasil jadi lah ya secara aransemen ya. Berapa persen? Ya 70-60% lah ya. Iya. Dia ngirimin lewat WA. Pas gua buka file itu, gua lagi di sebelah Anissa Aziza, istri gua. Selebgram cantik. Sombong gak? Gua lagi pagi-pagi itu lo ngirim gua. Gua denger, gua nggak bilang ke Anissa, gua dengerin sendiri. Gue dengerin, gue senyum-senyum sendiri. Selesai gue dengerin, gue diem kan. Berusaha menganalisa apa yang dia buat. Anissa nyamperin gue, ternyata dia ikutan denger. Yang dia bilang cuma 1 kalimat, tapi itu bikin gue kayak gue percaya sama Daniel. Anissa bilang, selamat ya sayang, lagu kamu enak, kata dia. Wah gue bener-bener kayak, oke Daniel kita lanjut ya. Akhirnya kita 3 lagu kan. Iya benar. Dan akhirnya Dea abis itu nyanyiin. Nah lucunya adalah kita tuh jarak jauh ya Dea. Kamu bisa cerita nggak tuh proses kita tuh, dia tuh di Palembang sebenarnya. Ya, jadi kamu tinggal di Sungai Musi ya? Enggak. Gimana tuh ceritanya? Apa di PMP Candy? PMP Candy. Deket sih. aku itu kan tinggal di Palembang. Jadi selama ini tektokannya itu selalu online. Jadi kayak kita sering kirim-kiriman file. Kalau misalnya aku sama Daniel, namanya Daniel. Iya. Namanya Daniel. Iya. Kalau sama Kak Daniel itu waktu itu pernah teleponan, sambil teleponan gitu. Jadi kita sama-sama kayak oke, aku main gitar ya, terus kamu nyanyi. Terus aku kayak bilang, "Kak, tapi pasti delay suaranya." Terus dia bilang, "Gak apa-apa, kamu nyanyi aja." gitu. Iya. Terus ya udah kayak gitu jadi tektokannya. Oke. Kayak gitu terus. Nih, aku bocorin ke Daniel ya. Oke. Dia tuh pas awal-awal, dia tuh pas bareng lo tuh dia kayak, Kak Daniel tuh serius banget, kata dia gitu. Iya. Lo kenapa sih kalau lagi ngedirect dia kayak serius banget gitu? Kayak di foto Fiverr lo kayak gitu. Kenapa sih? Kagak, sumpah. Karena gue mencoba profesional pasti ya kan. Terus di saat itu kalau gak salah gue lagi ada di momen locked in gitu. Jadi kan ketika kita, ya pasti semua orang juga gitu sih. Kalau kita lagi creating something gitu, kalau lagi locked in gitu, kita harus manfaatin momennya itu. Jadi waktu itu gue lagi panas-panasnya banget. Gitu. Ngerjain lagu-lagu ini. Iya bener gitu. Terus abis itu ke Dea, makanya seserius itu sih. Gitu, jadi kayak, ayo deh nyanyi ya deh. Nih chordnya pertama kita cheese dulu nih, kita main di cheese. Set. Yeah. Walaupun di dalam feedback HP gue itu pasti kan kayak ya latency, jadi telat-telatan banget gitu kan. Yeah. Tapi yang penting itu gue serius banget karena mau nyari range vokal dia tuh yang paling nyamannya dia nyanyi seperti apa gitu. Oke.
Nah memang ini hasil kerja banyak orang ya. Meskipun gue nyiptain lagunya juga, tapi musik diproduserin sama Daniel, dinyanyiin sama Dea. Bukunya pun juga diedit sama Raisa. Jadi memang kita nggak pernah bisa sendirian untuk membuat karya kreatif manapun. Nah spesial buat kalian semua yang datang hari ini. Terima kasih udah datang mau nongkrong. Kita ngobrol sama Timun Jelita. Kita di sini mau ada yang kita spill. Jadi kita udah proses buat buku kedua Timun Jelita. Timun Jelita lagi ditulis dan sedang diedit. Dan mini album kedua juga lagi produksi. Ya, terus kita mau bikin seafood juga. Enggak, itu enggak. Itu enggak. Isinya ketimun itu. Tiba-tiba buka restoran. Gue tuh agak awkward ketemu Raisa hari ini. Kenapa? Karena gue janji sama dia naskah gue store tanggal 15 Januari. Gue sudah lari dari dia selama 10 hari, tiba-tiba ketemu di depan. Dia ngeliat gue ngeliat dia, terus dia bilang, tenang bang, gue gak mau nagih kok. Iya, lo ngomong gitu aja bikin gak enak, gue bilang. Kalau untuk lagu-lagunya sendiri udah kita arrange ya, udah kita aransemen. Ya, tinggal polishing aja gitu. Iya bener. Setelah talk show selesai, kita lanjut ke Q&A bersama penonton. Kalau yang pertama tertarik bikin ini nggak? Showcase buat khusus Timun Jelita aja. Showcase Timun Jelita. EP 1 sama yang 2 ya, katanya kan 2 lagi. Lagi produksi. EP Itu 2. yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada musisi Indonesia yang pengen diajak kolaborasi, kira-kira siapa? Itu 2. Satu lagi, kalau misalnya... Katanya 2 lu. Tiga. Satu lagi, kalau Yeah. misalnya punya venue impian di Indonesia pengen manggung di mana? Itu aja. Wah gila nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Musisi banget gue ya. Musisi banget ya. Tapi gue udah lupa semua. Ada yang lagi mau nanya? Enggak. Gue jawab. Banyak banget dia nanyanya. Oh showcase dulu ya? Showcase. Showcase apakah ada rencana? Jujur ada. Tapi ini gue terus terang aja ya. Ini gue maaf juga sama Dea nih. Gue lagi tour panjang cerita Sialku. Sebenarnya ada beberapa tawaran juga masuk buat manggung di mana segala macem. Cuman tiap Sabtu kan kita ada show stand up. Jadi memang gak semua bisa kita ambil. Terutama showcase juga kan biasa di weekend kan. Jadi jujur kita lagi kesulitan nyari waktunya. Pengen gak? Pengen banget. Nah ini bocoran lagi. Ini kita spill aja nih buat yang dateng nih. Kita sebenarnya udah bikin satu sesi band full ya. Ya. Udah kita rekam dan siap publish di YouTube. Jadi kalau ada nanti mau lihat penampilan full band. Ada bassnya, ada drumnya, ada debusnya. Pokoknya. Nah kenapa kita bikin itu sama Dea? Karena memang kita punya niat manggung full band. Kalau ini kan kita bertiga aja ya dengan sequencer. Kita ada niat itu. Musisi Indonesia yang udah diajak kerjasama. Terus terang kalau gue ya. Gak tau kalau mereka. Kalau gue belum kebayang sama sekali. Tapi kalau lo tanya ada nggak yang nggak pengen diajak? Nah gue tahu. Yono Bakri gue nggak mau sama Yono Bakri. Gue nggak mau. Terakhir kali gue manggung sama dia 4 orang dia gigit. Jadi gue nggak mau. Dea gimana? Ada nggak yang mau diajak punya impian apa gitu? Main musik atau? Tulus. Tapi nggak tahu kan tulisnya mau apa nggak. Bukan yang temennya Daniel. Bukan. Kalau Daniel ada nggak? Di pikiran kok kayak Aras Buana, Paul Partohap mungkin gitu ya kan. Oh iya. Ya itu lagunya juga bagus-bagus sih. Venue impian Daniel Robinson. Daniel sering main sama bandnya dia, Social Club. Main di venue-venue. Sebelum datang ke sini aja dia main di mana terakhir lu? Kemarin gue main di kampus. Di IKJ. Lo venue impian lo buat main? Kayak venue impian gue selalu milih yang intimate sih, selalu yang deket sih. Maksudnya kayak apa ya? Sama lagi bener. Ya kan lebih enak gitu kan daripada kayak stage gede terus kayak distance lu sama audience tuh kayak jauh banget gitu. Gitu. Lebih enak kan kayak nongkrong parah gini loh. Maksudnya kayak intimate gini ya gak sih? Nongkrong parah. Bener. Nongkrong parah, Nongkrong Parabet. Anjay. Gimana? Siapa? Pertanyaannya justru buat Bang Daniel. Boleh, silakan Iya, Bang. ada Daniel. Sosok Bang Radit ketika menggarap
musik ini kayak gimana kan. Kalau sekarang kan kayak kocak, kadang bapak-bapak yang mager. Nah ketika ngegarap musik ini tuh kayak gimana sih? Gitu cara kerja gua. Cara kerjanya gitu kan kayak gimana gitu. Nah, ini gue juga belum pernah dengar sebenarnya. Kerja sama gue tuh gimana sebenarnya? Oke, obviously beda sih dengan apa yang kalian lihat di layar kaca kalian gitu. Layar kaca kalian, lu umur berapa sih? Abang tuh dia selalu dengerin karena dia kayak memang udah paham sih, maksudnya workflow-nya itu paling nyaman tuh ketika kita bekerja sama itu ngasih space-nya itu sampai mana gitu. Dia benar-benar bisa ngasih space buat gua tuh lebar banget jujur gitu. Dan gua orangnya tuh sebagai musisi, sebagai produser, arranger, gue tuh baik banget ngidemnya, tanya aja deh ya. Gue baik banget ngidemnya kayak mau A, mau B, mau C gitu, kayak gila baik banget gitu. Dan karena gue suka banget nyoba banyak ide gitu. Even kayak fusion yang benar-benar stuff dari A, B, C itu gue combine abis itu gue bisa gitu. Dan itu kayak makanya kayak kalau kalian dengar Jika Bersamamu juga berdua dan Bukan Orang Pintar itu menurut gue ada karakter gue yang beda itulah gitu. Dan itu hasil dari gue kerja sama abang. Karena abang tuh benar-benar ngasih space gue tuh selebar mungkin gitu. Dan dia cuman kayak, oke Nil, ini kayaknya agak jauh sedikit. Coba lu move direction, switch direction gitu. Oke Nil, ini directionnya bagus. Udah lu kerjain aja. Udah gue kayak benar-benar kerja senyaman mungkin sih. Jadi kayak gue bukan kayak bos-bos pada umumnya yang killer gitu. Gue enggak gitu dia. Gitu. Dia itu yang kamu harapkan tadi kan? Buat bahan di Twitter kan? Enggak. Dia benar-benar sesantuy itu gitu. Jadi kayak benar-benar workflow-nya gue nyaman banget sih jujur gitu. Tapi iya lagi Bang, kenapa bisa kayak gitu ya? Maksudnya? Enggak, maksudnya kenapa Bang Radit bisa ngasih tempat seluas itu untuk kita gitu? Karena gue tahu kalian hebat. Oke, ini argumen gue ya. Ini argumen gue. Kalau gue merasa gue paling tahu hanya karena gue lebih lama di industri, gue kehilangan momen di mana gue punya ruang buat tumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, gue ini adalah seorang storyteller, gue pencerita. Gue menciptakan sebuah cerita. Ceritanya gue tulis jadi buku Timun Jelita. Ceritanya gue tulis buat jadi lagu, ya kan? Tapi gue jagonya kan itu. Gue jago bercerita, gue jago menciptakan cerita dalam banyak format. Tapi kalian kan jagonya ngedit, membuat itu lebih rapi. Daniel, sarjana IKJ, apa gelar lu? Sarjana seni. Sarjana seni di IKJ. Masa gue harus harus merasa lebih tahu dari orang yang punya gelar dibandingin gue gitu. Dan yang ketiga adalah kalau gitu percuma dong gue kerja bareng teman-teman ini. Mending gue kerjain semua. Kan kenapa gue bareng mereka adalah untuk dapat pengayaan itu gitu. Gue selalu percaya kalau kita bareng jalannya lebih jauh. Itu yang pertama. Kalau kita sendirian mungkin kita bisa jalan, tapi kalau bareng-bareng jalannya lebih jauh gitu. Nah cuman nih situasi agak berbalik nih buat kalian nih. Kenapa gue bisa ngerasa kayak gini? Karena dulu gue kayak gitu dalam posisi teman-teman ini. Film pertama gue namanya Marmut Merah Jambu. Gue ditawarin itu ketika gue lagi bareng seorang produser namanya Papa Arwes dari Star Vision. Dia ngelihat gue, kayaknya lo udah siap deh gue kasih layar lebar. Dia bilang, lagi di Bangkok tuh kita. Layar lebar Pak, iya lu menyutradarai satu layar lebar naskah lo sendiri. Pak, Bapak percaya sama saya? Waktu itu umur gue 27, 26 kalau gak salah. Mau ngedirect film layar lebar pertama. Iya gue percaya sama lo dia bilang. Terus gue ngerjain, gue kasih naskah, gue tiap hari gue nanya tuh Pak gimana bagus gak, bagus gak, bagus gak. Terus dia bilang, kalau harus selalu gue yang nentuin bilang bagus, kenapa gue harus nunjuk lo buat ngerjain ini? Gue akan jagain kalau itu di luar visi gue. Nah posisi gue kan eksekutif produser ya di sini ya. Gue yang punya final say betul. Tapi gue percaya sama visi kreatif yang lain gitu. Namanya juga kerja bareng gitu. Sama kayak Raisa juga kayak gitu. Malah yang paling bahaya kalau mereka iya aja. Raisa gini terus si Raisa bilang udah bagus bang. Nah itu gue langsung kayak kayaknya bener gak sih gitu jadinya. Sama nih semua tim gue dari YouTube. Ini ada Fadil, ada Tio juga pasti ngerasain. Ya kalau dia gimana kerja bareng aku? Kan kita kontak-kontakannya beda nih. Kalau Daniel lebih intens kita. Kadang gue hampir tiap hari voice note dia tuh. Pap dong minta pap gitu ya.
profesional banget lah di musik juga. Aku juga nggak expect kalau misalnya Kak Radit itu ternyata seteliti itu juga di musik. Karena aku taunya kan kakak stand up comedian kan. Bener. Ya jadi terus lagu yang pernah aku denger tuh cuman yang jingle cerita sialku. Itu gak usah didengar sih. Enggak sih. Kalau emang itu referensi kamu, wajar kamu ragu. Gue mau cerita satu hal yang gue gak menyalahkan siapapun ya. Tapi gue mau ada cerita satu nih. Ketika zaman SMA itu gue memang ngeband. Suatu hari sekolah gue bikin ulang tahun sekolah. Dimana band-band itu pada main, band kami, anak-anak sekolah itu pada main ngeband. Gue ada band tuh di SMA, lagu Pelangi gue bangga banget. Seneng banget gue sama itu lagu pertama yang gue ciptain di kamar sendirian. Terus kami nawarin ke panitia sekolah waktu itu, gue mau bawain lagu itu. Terus kata-kata panitianya waktu itu adalah, jangan dibawain deh lagu lu ini. Karena kita kan lagi ada acara sekolah, gak ada yang tahu juga lagu lo. Kita tuh maunya sing along. Jadi ulang tahun sekolah rame pada sing along lagu yang kita bawa. Akhirnya gue bawain In My Place-nya Coldplay. Teng neng 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 tahu kan gitu. Akhirnya kita bawain itu. Gue bawain In My Place Coldplay. Di panggung itu semua orang ikut nyanyi. Tapi pas turun kok gue gak happy gitu. Udah selesai apa segala macam. Ini kita bicara 2002 gue SMA. 2024 which is 22 tahun kemudian. 22 tahun kemudian. Kita bertiga main di Bali. Bawain Jika Bersamamu. Dan orang nyanyi bareng sama kita. Di atas panggung gue kayak, oh ini rasanya ya. Kalau waktu itu gue bawain, rasanya tuh kayak gini gitu. Gue ingin jadi begini. Setelah Q&A, waktunya Timun Jelita tampil. Itu aja video kali ini tentang seruan gue nongkrong bareng di Bandung kemarin.